Oke, yang ketiga, mendeskripsikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi dakwah masa sekarang serta menemukan ide-ide strategi dakwah yang tepat untuk masa sekarang. Tidak lain daripada itu, saya mencantumkan profil pelajar Pancasila yang tujuannya tiada lain adalah bagaimana menanamkan kepada peserta didik mereka tumbuh menjadi seorang pelajar memiliki jiwa nasionalisme, termasuk di dalamnya gotong royong dan berbineka global. Selain daripada itu, saya juga mencantumkan PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alamin yang tidak lain supaya mereka memiliki jiwa keagamaan yang tertanam sejak dini. Kemudian saya juga mencantumkan pemahaman bermakna yang mana materi ini saya arahkan kepada peserta didik untuk senantiasa mengambil materi ini untuk diarahkan pada kehidupan sehari-hari mereka sehingga ilmu yang mereka dapatkan bisa langsung mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan pemantik. Dalam pertanyaan pemantik ini saya dengan alasan saya bagaimana menumbuhkan stimulus kepada peserta didik ketika ia mau memulai sebuah proses pembelajaran. Kemudian di dalamnya ada sarana dan prasarana. Kemudian target peserta didiknya adalah yaitu peserta didik reguler teknikal umum. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan di sini ada diskusi tatap muka, kemudian diskusi kelompok, dan kemudian metode pembelajaran saya gunakan adalah model discovery learning. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajaran hari ini, asesmen yang saya gunakan Bu ada 3. Yang pertama asesmen awal yang saya cantumkan pada kegiatan awal pembelajaran yang saya masukkan ke dalam kegiatan apersepsi. Kemudian saya ambil juga asesmen formatif yang saya alihkan kepada LKPD siswa. Tidak lain daripada itu saya juga menilai sekaligus sikap peserta didik. Kemudian asesmen terakhir itu adalah asesmen sumatif yang saya berikan di akhir proses pembelajaran untuk menguji sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang sudah dipelajarinya. Demikian Bu dosen, Pak dosen, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Diana atas presentasinya. Ibu di sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka belum Bu? Jujur Bu, belum Bu. Jujur belum. Tapi sekarang sudah banyak belajar tentang membuat modul ajar ya Bu ya, tentang kurikulum Merdeka ya? Alhamdulillah Bu, sudah melalui P3 ini ada ilmu baru yang saya dapatkan. Oke, apa itu Bu ilmunya Bu? Bisa Ibu jelaskan kalau kurikulum Merdeka ciri-cirinya itu seperti apa? Yang pertama yang saya sudah dapatkan bahwa dalam kurikulum Merdeka itu Bu, kita menekankan adanya profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin yang tadinya tidak terdapat dalam Kurtilas. Good. Kalau di punya Ibu yang profil pelajar Pancasila itu Bu, itu tadi salah satunya kan saya baca ada berkebinekaan global ya Bu ya? Iya Bu. Nah, contoh penerapannya kalau dalam pelajaran SKI itu seperti apa Bu? Kalau dalam pembelajaran SKI Bu, kalau saya hubungkan dengan pelajaran kelas 3, itu ada pada tradisi-tradisi Islam Nusantara Bu. Artinya antara satu tradisi yang ada di satu daerah itu beda-beda. Jadi saya menerapkan kepada peserta didik saya untuk senantiasa menghargai setiap perbedaan tradisi yang ada di Indonesia. Oke, good. Ya, pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara mengukur bahwa seorang peserta didik memiliki karakter berkebinekaan global? Ibu mengukurnya pakai apa, Bu? Yang pertama saya melihat yang pertama saya lihat melalui observasi Bu. Observasi di lapangan, saya mengamati peserta didik saya. Misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan, saya melihat seperti apa mereka menilai tradisi-tradisi atau budaya-budaya orang lain. Oke, berarti tadi pakai instrumennya observasi ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Sekarang kembali ke tadi metode pembelajaran. Ibu menggunakan discovery learning ya Bu ya? Betul Bu. Nah, itu yang seperti apa Bu, discovery learning? Discovery learning, sepemahaman saya kalau tidak salah Bu,
adalah satu model pembelajaran yang mengarahkan kepada peserta didik untuk senantiasa mampu menganalisis, mampu berpikir kritis terhadap masalah-masalah, sehingga ia bisa menemukan pula solusi dari masalah tersebut. Mereka bisa menuliskan dari solusi itu dan mampu mempresentasikannya di depan kelas. Sejauh itu Oke. Coba Ibu tunjukkan di langkah-langkah pembelajaran. Sintaknya itu, Bu. Discovery learning sudah ada di kegiatan inti belum, Bu? Bentar Bu ya, saya. Ya. Untuk modul saya di sini Bu mungkin tidak lengkap karena maklum tidak. Yang saya lihat dalam Discover Learning saya ambil dari pengamatanku Bu. Pengamatan di sini saya awal kegiatan inti saya menyajikan sebuah gambar yang bertujuan sebagai stimulus terhadap peserta didik. Kemudian mereka saya minta untuk mengungkapkan hasil pengamatan mereka. Kemudian sambil saya mengarahkan juga pengamatan tersebut terarah pada materi pembelajaran. Karena biasanya ketika siswa diberikan suatu gambar, terkadang mereka arah pengamatannya beda-beda, Bu. Jadi saya di sini tetap memberikan bimbingan secara ekstra bagaimana mereka tetap fokus pada pembelajaran. Sekalipun saya tetap memberikan mereka kebebasan untuk berpikir. Oke, good. Oke, sekarang kita bicara assessment, Bu. Ya, Bu. Ada assessment formatif dan sumatif ya, Bu ya. Nah, itu perbedaannya apa ya, Bu ya? Sumatif dan formatif? Kalau asesmen formatif menurut pemahaman saya Bu, insya Allah tidak salah, itu dilakukan dalam kegiatan inti ketika siswa berdiskusi kelompok, mereka berkolaborasi, sekalipun mereka juga menganalisis materi yang sama. Tetapi mereka sempat mengadakan kolaborasi antara satu orang dengan teman-teman yang lain. Itu yang apa tadi? Formatif atau sumatif? Formatif, Bu. Yang sumatif? Kalau sumatif itu semacam tes untuk setiap peserta didik, semacam soal tertulis, Bu. Lah, kalau formatif kan juga soal tertulis, Bu. Ya, perbedaannya di sini karena mereka bekerja sama, Bu. Sedangkan kalau sumatif mereka bekerja masing-masing. Oh gitu, ya nanti dibaca lagi Bu. Kalau sumatif itu biasanya tuh di akhir ya Bu ya, kayak UAS atau UTS lah kita juga bisa. Nah kalau formatif itu biasanya setelah satu materi selesai, kemudian Ibu uji pengetahuannya di materi itu. Nah perbedaannya itu Bu, formatif dan sumatif ya Bu ya, nanti dibaca lagi. Oke, terakhir dari saya Bu, terakhir. Coba Ibu tunjukkan satu tujuan pembelajaran Ibu yang berbasis hot satu saja yang mana, Bu? Saya sebentar ya, Bu ya. Ya. Kalau hotsnya Bu, kayaknya hot semua karena menganalisis, Bu. Oke, menganalisis berarti dia levelnya C berapa, Bu? C4 kalau tidak salah, Bu. C4. Iya. Oke. C4 ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nomor 7. Inna batasya rabbaka lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafur wadud. Nomor 10. Taha Tashinni Tashama Tashin Yasin. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Oke, membacanya sudah Bu Mas Diana. Saya boleh memberi catatan sedikit. Contohnya nomor 10. Tadi harusnya dibaca tosimim. Ya. Kemudian majroha itu biasanya dibaca imalah.
Pak. Malah it. Nah, maju reha. Itu ya. Nggih, Pak. Lebih diperlancar lagi membacanya. Nggih, Pak. Ibu Mas Diana